Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami yang beranggotakan Katri Yulianto, Awansa, serta Hendri Widodo akan memaparkan hasil diskusi kami yaitu tentang The Battle Persaingan Bisnis Alat Impedance Analyzer. Ini hal-hal yang akan kami bahas dalam PPT kali ini. Yang pertama overview, yang kedua aplikasi, yang ketiga produk yang menjadi objek, yang keempat matrik perbandingan produk, yang kelima kesimpulan. Yang pertama overview, di mana impedance analyzer adalah peralatan uji elektronik yang digunakan untuk mengukur impedansi listrik kompleks sebagai fungsi dari scanning frekuensi. Impedansi merupakan parameter yang penting dalam karakterisasi komponen-komponen kelistrikan seperti konduktor, kabel, peralatan elektronika, rangkaian elektronika, dan material listrik. Khususnya dalam bidang kelistrikan untuk jaringan transmisi dan distribusi yang menggunakan konduktor. Pada konduktor tersebut berfungsi untuk menghantarkan listrik pada frekuensi 50 Hz. Standar impedansi konduktor untuk jaringan transmisi atau distribusi, sehingga konduktor tersebut tidak akan overcurrent heating dan kualitas konduktor dapat digunakan untuk lifetime yang lama. Selanjutnya aplikasi. Impedance analyzer memiliki berbagai aplikasi, termasuk analisis material, karakterisasi perangkat, pengujian komponen, dan bioimpedansi. Pada aplikasi pengujian impedansi elektrokimia, untuk penyimpanan listrik baterai, superkapasitor, pembangkit listrik fuel cell, photovoltage, dan lain-lain. Selanjutnya akan dibahas oleh Hendri Widodo. Pada slide berikut adalah aplikasi alat impedance analyzer untuk baterai. Model Nyquist plot pada gambar, maka dapat diketahui performa dari baterai terkait kapasitas menyimpan energi, miliampere hour, durabilitas, dan lifetime-nya. Baterai memegang peranan penting dalam energi terbarukan sebagai penyokong pembangkit dalam regulasi tegangan, frekuensi, dan keandalan dalam sistem tenaga listrik. Pada gambar di bawah ini, yang pertama adalah menunjukkan rangkaian ekuivalen dari baterai yang terdapat 3 blok. Blok pertama adalah rangkaian resistor, blok kedua adalah komponen paralel antara resistor dan kapasitor, kemudian blok ketiga ada tambahan komponen yaitu wisduk atau W. Kemudian pada gambar berikut adalah hasil pengujian baterai yang menggunakan alat impedance analyzer. Pada sumbu X menunjukkan impedansi real, pada sumbu yang menunjukkan impedansi imajiner. Kemudian Nyquist plotnya menunjukkan kurva semi lingkaran. Produk yang menjadi objek. Pada bahasan kami, memilih 3 alat impedance analyzer dari 3 negara yang berbeda. Yang pertama, Microtest 66325 dari negara Taiwan. Kemudian Wonatec Xive SP5 dari negara Korea Selatan. Yang ketiga, Zurich Instrument MFIA 5 dari negara Swiss. The Battle Matrix. Kemudian ketiga produk tersebut dibandingkan berdasarkan kriteria. Yang pertama adalah time delivery. Di sini menunjukkan bahwa setelah konsumen memesan alat tersebut secara ofisial dari pabrikan, kemudian berapa lama barang tersebut diterima konsumen atau disebut shipping time. Quality. Di sini akan dibandingkan berdasarkan spesifikasi dari masing-masing alat tersebut. Price. Di sini menunjukkan bahwa alat-alat tersebut memiliki spesifikasi yang mirip-mirip, sehingga perbandingannya adalah apple to apple. After sales services. Konsumen berhak untuk berkomunikasi dengan pabrikan dan mendapatkan respon jika suatu ketika alat tersebut mengalami permasalahan setelah pembelian. Dengan melihat head-to-head dari spesifikasinya, akan dianalisis masing-masing alat untuk didapatkan kompromi dari tiap kriteria tersebut. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Katri Yulianto.
Berikut ini adalah tabel matrik perbandingan produk dari keempat kriteria tersebut. Pertama, time delivery terlihat Zaif memiliki waktu paling cepat yaitu 2-3 bulan. Kemudian diikuti microtest dan MFIA. Yang kedua, quality. Kami membandingkannya dari sisi spek yang dimiliki oleh peralatan, seperti range frekuensi, kemudian impedansi, nilai minimal dan maksimalnya. Terlihat Z memiliki nilai frekuensi paling minimal, rentang cukup jauh, dan impedansinya pun cukup besar. Yang ketiga adalah harga. Harga ini mencakup harga produk itu sendiri dan paket yang ditawarkan, seperti biaya pengiriman, pajak, instalasi, dan training. Terlihat MFIA memiliki harga paling murah yaitu sebesar 226 juta, tapi tidak include biaya pengiriman dan pajak. Misalkan kita asumsikan biaya tersebut 20%, harganya masih sekitar 270-an dan masih memiliki harga paling murah, diikuti microtest dan Zaif. Keempat adalah after sale service. Kami melihatnya dari lama garansi yang diberikan, area lokasi perwakilan, dan update produknya. Ketiga produk hampir memiliki penawaran yang sama, tetapi kami menilai dari area lokasi, Zaif lebih unggul karena memiliki perwakilan lebih dekat dengan kita, yaitu di Singapura. Dari tabel matrik tersebut terlihat grafik di sebelah kanan. Yang warna orange, Zaif unggul di time delivery, quality, dan after sale service. Sedangkan MFIA unggul di price dan microtest berada di antara keduanya. Next. Kesimpulan dari kami, produk terbaik dimiliki oleh OneTech karena memiliki rentang parameter pengukuran paling lebar dan skala frekuensi terkecil sampai microhertz. Ini sangat sesuai untuk pengujian difusi baterai. Kemudian produk dengan kemampuan impedansi terbesar dimiliki oleh produk OneTech dan Zurich MFIA. Nilai sampai 1 teraohm. Ini sangat sesuai dengan pengukuran impedans insulator. Jadi kami memilih produk OneTech ZF SP5. Next. Ini adalah beberapa referensi yang kami gunakan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih.